Gunung Ungaran memiliki nilai penting sebagai area resapan air. Setidaknya ditemukan sekitar 50 situs sumber air yang tersebar di kawasan Gunung Ungaran. Selain memiliki fungsi ekologis, Gunung Ungaran juga memiliki fungsi rekreasi berbasis ekowisata lewat pengenalan jelajah alam sekitar. Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan PT Indonesia Power Semarang PGU serta Yayasan Akar Banir Indonesia mengadakan serangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Gunung Ungaran merupakan salah satu bagian dari paru-paru kota yang nantinya mendukung kondisi lingkungan di Kota Semarang. Selain keanekaragaman hayatinya juga masih terjaga, kemudian tumbuh-tumbuhan juga tumbuh dengan baik, masih alami. Inilah yang mendukung bagaimana keberadaan oksigen, juga mestinya berpengaruh juga terhadap kemampuannya menjaga emisi yang ada di Kota Semarang yang dengan kondisi kota, industri, transportasi yang luar biasa itu terjadi pencemaran. Nah, inilah adanya berbagai jenis tumbuhan ini mempunyai kemampuan untuk mengurangi atau menjaga emisi yang ada di Kota Semarang. Di samping itu, keberadaan Gunung Ungaran ini juga merupakan bagian hulu dari beberapa sungai yang ada di Kota Semarang. Inilah kita harus menjaga bagaimana kondisi hulu supaya Kota Semarang yang memanfaatkan sumber mata air yang ada di Gunung Ungaran ini bisa mendapatkan kualitas dan kuantitas air yang baik. Inilah bagaimana Kota Semarang harus menjaga melalui jasa lingkungan. Kita menitipkan lingkungan yang baik di daerah hulu kepada masyarakat di sini. Melalui pemberdayaan masyarakat, menjaga lingkungan dengan menanam berbagai tanaman yang bisa menjaga lingkungan, sehingga diharapkan keberadaan tumbuhan yang menjaga air, menjaga kualitas udara, oksigen ini bisa terjaga. Yang nantinya dampaknya itu juga akan dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang secara menyeluruh, sehingga mereka ikut menjaga keberadaan Gunung Ungaran melalui konservasi Gunung Ungaran. Nah, kegiatan yang kita lakukan di Gunung Ungaran ini sesuai dengan visi misi Universitas Negeri Semarang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Mengusung tema Nguri-Nguri Mata Air, Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan PT Indonesia Power Semarang PGU serta didukung Yayasan Akar Banir Indonesia mengadakan serangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, diantaranya field trip, penanaman pohon, pelepas liaran anggrek, dan launching rintisan Pusat Informasi Kehati. Pusat Rintisan Keanekaragaman Hayati yang dibangun ya atau dimulai di Pucuk Kendal ini adalah untuk memberikan informasi keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran, khususnya flora fauna yang dilindungi ya dan masuk di dalam CITES. Jadi CITES itu adalah Konvensi Perdagangan Internasional. Flora fauna yang boleh diperdagangkan dan mana yang tidak boleh diperdagangkan. Intinya itu, sehingga karena di Pucuk Kendal ini kan masyarakat umum ya masuk ya, sehingga ketika mereka mau ke Curug ataupun mau berwisata di area Pucuk Kendal ini, sekaligus mereka bisa melihat, membaca tentang informasi keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran. Karena itu penting untuk memberikan wawasan kepada mereka bahwa flora fauna itu harus dilindungi dan tetap lestari di Gunung Ungaran. Nah, salah satu upaya konservasi yang dilakukan di Gunung Ungaran ini adalah konservasi ex situ anggrek. Ya, kenapa anggrek? Ya karena kita juga prihatin anggrek ini semakin lama semakin mulai terancam punah di hutan Gunung Ungaran. Nah, oleh karena itu kita bersama-sama Indonesia Power melakukan upaya konservasi ex situ. Jadi upaya konservasi di luar habitat aslinya. Salah satunya adalah dengan mengkonservasi anggrek spesies dan dengan dikombinasi dengan teknologi kultur jaringan.
Nah, karena anggrek ini adalah hampir semua jenis anggrek itu adalah kriteria konservasinya adalah CITES Appendix 2. Di mana CITES Appendix 2 itu boleh diperdagangkan apabila itu dibudidayakan dan pada keturunan kedua. Kemudian kalau tidak, ketika diambil di alam itu harus ada kuota khusus. Nah, kuota ini yang menentukan adalah BRIN. Oleh karena itu, supaya anggrek ini tetap lestari, kami melakukan konservasi ex situ di luar habitat aslinya dengan dibantu teknologi kultur jaringan. Kemudian diaklimatisasi, setelah dari kultur jaringan diaklimatisasi di Omah Anggrek yang kita bangun bersama Indonesia Power, bekerja sama dengan masyarakat di Gunung Ungaran ini. Setelah diaklimatisasi, kemudian anggrek itu nanti setelah dewasa ya bisa dilepas liarkan lagi ke hutan. Nah, itu salah satu upaya konservasi in situnya. Jadi kita juga melepas liar dia di alam, sekaligus kita menjaga habitat dia di alam. Gitu. Universitas Negeri Semarang didukung PT Indonesia Power Semarang PGU serta Akar Banir Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam pelestarian mata air di Gunung Ungaran serta pemberdayaan masyarakat sekitar melalui serangkaian kegiatan nguri-nguri mata air. Alhamdulillah hari ini tanggal 30 Juni 2022 kita telah bersama-sama mengikuti berbagai macam kegiatan di dalam rangka bersama-sama menjaga lingkungan, dalam hal ini konservasi lereng Gunung Ungaran. Jadi tadi rangkaian acaranya banyak, mulai dari peresmian informasi ke hati terkait dengan konservasi di Gunung Ungaran. Kemudian juga ada acara field trip anak-anak karyawan Semarang PGU untuk dikenalkan dengan kondisi alam khususnya di lereng Gunung Ungaran, khususnya di desa Ngeserbalong, ya, Ngeserbalong, Kabupaten Kendal ya. Jadi di sini anak-anak diajak berkenalan dengan berbagai ragam hewan dan tanaman yang mungkin selama ini tidak pernah mereka lihat di lingkungan rumahnya. Kemudian kami juga memiliki komitmen untuk bersama dengan UNES dan juga warga desa Ngeserbalong menjaga mengkonservasi lingkungan lereng Gunung Ungaran ini ke depannya. Jadi ini merupakan langkah awal daripada langkah-langkah berikutnya di dalam kebersamaan kami menjaga harmoni, khususnya harmoni bersama alam dan masyarakat di lereng Gunung Ungaran sehingga tetap terjaga keanekaragaman hayati dan juga pemberdayaan masyarakatnya. Jadi tadi kami juga melakukan penanaman anggrek ya, anggrek yang sudah langka atau plasma nutfah karena memang ditemukan di daerah sini untuk kita budidayakan, kembangkan untuk nanti bisa berkembang di tempat lain. Jadi ada juga sudah dicetak beberapa macam buku ya yang menggambarkan keanekaragaman hayati yang ada di lereng Gunung Ungaran ini antara UNES dan juga IP di dalam support tersebut. Jadi memang sudah banyak yang akan kita lakukan dan terus akan kita lakukan ke depan. Langkah-langkah ini semoga bermanfaat tidak hanya untuk UNES dan Indonesia Power tapi juga untuk masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pendekatan jelajah alam menjadi alternatif rekreasi dan pengenalan alam sekitar kepada anak, sehingga dapat melatih ketangkasan dan kepekaan terhadap lingkungan.